Sehat itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune in Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam. Halo, apa kabar Anda pendengar? Di malam hari ini, di suasana Jogja yang hujan dari sore tadi, kita akan hangatkan suasana di tempat Anda dengan obrolan tentang bagaimana sih kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan, kemudian membuang obat dengan baik dan benar. Disingkat dengan Dagu Sibu. Asik juga singkatannya ya. Saya akan bersama dengan tamu kita di malam hari ini, bersama dengan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan program ini merupakan kerjasama antara Star FM bersama dengan Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya bersama dengan Mbak Farida Baroroh. Saya panggil Mbak aja ya, kayaknya masih sangat muda. Saya akan bersama dengan Mbak Farida di malam hari ini. Apa kabar Mbak Farida? Baik, selamat malam Kak Denny. Sehat ya? Sehat. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Tetapi kita akan fokuskan juga terkait dengan vitamin ya. Iya. Nah, di masyarakat kan yang namanya konsumsi vitamin kan sudah menjadi hal yang sangat lumrah di bahkan di warung-warung kecil pun kita bisa mendapatkan produk vitamin. Nah, bagaimana Mbak Farida ini melihat tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan vitamin yang biasa dikonsumsi sehari-hari? Iya. Jadi memang kita amati ya Kak Denny, sekarang itu masyarakat itu sudah semakin pinter gitu kan ya, karena banyak sumber informasi yang dapat dengan mudah untuk diperoleh gitu ya. Bahkan sekarang kalau berdasarkan hasil survei seperti itu, banyak juga dari kalangan masyarakat itu untuk membeli produk-produk vitamin seperti itu sudah secara online seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalau ketika melakukan pembelian secara online itu kan tidak bertemu secara langsung ya dengan dengan farmasisnya atau dengan apotekernya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah ya sumber kita mendapatkan obat atau vitaminnya itu dari mana gitu kan ya. Nah, jadi di sini itu memang berdasarkan hasil survei kalau mengenai pengetahuan tentang vitamin sendiri itu sudah bagus-bagus seperti itu ya. Jadi pengetahuannya itu sudah baik gitu, berdasarkan penelitian di beberapa daerah seperti itu. Cuma di sini yang masih kita temukan itu adalah praktek untuk cara penggunaannya gitu. Terutama di sini kemarin ya di masa pandemi seperti itu, masyarakat itu sudah tahu bahwa menggunakan vitamin di sini tujuannya untuk apa, macamnya apa saja seperti itu, pengetahuannya itu sudah sangat baik sekali gitu. Cuma di sini pada prakteknya itu masih lebih dari 70% itu kita temui gitu kan ya. Kadang di sini mungkin beranggapan seperti ini ya, kalau tidak dalam kondisi pandemi saya minum vitamin sehari sekali cukup, tapi biar imunitas saya itu lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi ada yang masih beranggapan saya akan minum vitaminnya itu 2 kali sehari. Nah, bisa juga ada yang dosisnya ditingkatkan. Jadi biasanya cuma minum 1 tablet gitu, kemudian kita temui gitu berdasarkan survei itu ada yang dinaikkan 2 kali, jadi 2 tablet dia minum sekaligus seperti itu. Menjadi dokter untuk diri sendiri ya, kadang-kadang seperti itu. Saya ingat ketika di pandemi kemarin kan masyarakat rame-rame memborong aneka vitamin. Pokoknya ada yang bilang vitamin ini bagus buat ini, beli gitu. Bagaimana Anda melihatnya soal itu, Mbak Farida? Iya, sebenarnya itu tadi secara pengetahuan itu sudah baik gitu kan ya. Jadi vitamin itu apa, manfaatnya apa, kemudian bisa didapat dari sumber makanan gitu kan ya, dari sayur, dari buah, itu pengetahuannya sudah baik seperti itu. Nah, dengan
banyaknya berita gitu kan ya, banyaknya berita dari sosmed seperti itu yang kemudian membuat ini vitamin yang baik, kemudian pada borong seperti itu gitu kan ya. Nah di sini kemudian pada prakteknya itu tadi yang bermasalah. Kemudian ada yang setelah minum vitamin kok kemudian jadi sakit lambung, setelah minum vitamin kemudian terjadi diare. Nah karena di sini penggunaannya yang tidak tepat tadi gitu. Ada banyak kejadian seperti itu ketika pinginnya meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan stamina, kadang-kadang seperti itu yang terjadi malah pengennya enak sehat malah berlebihan, kemudian ada efek samping. Nah, Mbak Farida, masyarakat harus diberikan informasi juga terkait dengan efek samping ketika kita mengkonsumsi vitamin dalam dosis yang tidak tepat. Iya, jadi seperti ini ya. Memang ketika kita mendapatkan obat itu bisa diingat ada istilahnya 5O. Gitu apa kan itu? Ya, iya 5O. Jadi di sini itu sebaiknya kita harus tahu ketika kita di hadapan kita itu ada obat atau vitamin seperti itu ya. Nah di sini jadi kita tahu obat ini itu apa, kandungannya itu di situ tuh ada apa saja seperti itu. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua sebaiknya di sini juga harus tahu. Jadi di sini obat ini itu khasiatnya untuk apa? Gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini selain itu harus tahu juga dosisnya ini berapa. Tuh kan. Kemudian yang keempat di sini adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, kemudian yang kelima, yang kelima di sini nah ini obat ini apa sih efek sampingnya seperti itu. Oke. Ya. Ada 5O tadi yang disampaikan oleh Mbak Farida. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di obrolan kita di malam hari ini, silakan Anda bergabung lewat 081 862 1013 di pesan WA, ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Yang sudah bergabung nanti Mbak Farida akan menjawab pertanyaan Anda. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung 081 862 1013. Kita masih ada di program perbincangan Health Corner bersama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, dan spesial malam hari ini Mbak Farida selaku staf pengajar di Fakultas Farmasi UAD akan menjawab pertanyaan Anda terkait dengan bagaimana sih kita memanfaatkan vitamin dengan baik dan benar agar kemudian tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, cara mendapatkan obat ini kan tadi sudah disampaikan macam-macam. Kemudian oke lah, yang biasa beli di apotek ataupun di toko-toko offline tadi. Nah, ketika kita pengen membeli untuk lewat media online, lewat marketplace, apa yang harus masyarakat perhatikan, Mbak Farida? Nah, di sini terutama adalah cara pakainya, gitu kan ya. Jadi kita tahu di situ mesti kan dalam vitamin itu ataupun obat itu kan sudah pada kemasannya itu kan sudah ada di situ ya. Itu apa khasiatnya, kemudian di situ apa kandungannya apa, dosisnya berapa, cara pakainya, aturan pakainya. Nah, ini mohon dibaca secara teliti seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada terjadi kesalahan minum obat atau vitamin. Jadi pernah dulu itu ada vitamin itu kan ada yang penggunaannya itu kan tidak sama ya, tidak semuanya harus langsung bisa ditelan seperti itu. Ada yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, ini jangan sampai terjadi kembali gitu kan ya. Dulu pernah ada. Jadi vitamin itu kan harus dilarutkan terlebih dahulu baru diminum. Nah, ini kejadiannya karena mungkin dilihat dari warnanya yang menarik, baunya sangat enak sekali gitu kan ya, dibuka langsung masuk ke mulut gitu kan ya. Nah, ini kan jadinya terus seminggu lidahnya nggak berasa gitu kan ya. Saya penasaran dengan vitamin yang harus kemudian dilarutkan. Ini apa yang saya dan masyarakat umum harus pahami terkait dengan kenapa kemudian harus berproses seperti itu? Apakah memang ada kandungan yang kira-kira tidak bisa langsung ditelan atau dikunyah seperti apa atau seperti apa? Iya, jadi memang obat itu kan di apa ya, di bentuk sediaannya itu kan bermacam-macam seperti itu ya. Meskipun itu sama-sama sepertinya tablet seperti itu kan macam-macam. Ada yang harus dikunyah terlebih dahulu baru ditelan untuk memaksimalkan dari efek yang ada pada
obatnya tersebut, gitu kan ya. Ada yang di sini tadi harus dilarutkan terlebih dahulu, baru nanti dapat diminum seperti itu. Nah ini makanya kalau di sini pemirsa itu membelinya obat itu secara offline, ketemu langsung sama farmasisnya yang ada di apotek, mungkin bisa dijelaskan. Nah tapi di sini kan pada saat ini kan banyak sekali yang membelinya itu secara online seperti itu. Nah ini mohon diperhatikan terutama untuk cara pakainya. Nah terkadang vitamin itu kan ada juga yang produknya dari luar, dari sebuah negara lah, saya sebut seperti itu. Apa yang kemudian masyarakat harus perhatikan, kemudian jangan kemudian terbuai pada ini akan membuat seperti ini, tetapi ternyata ada hal lain yang harus diwaspadai di balik semua itu. Iya, kadang itu berbeda pada dosisnya juga, gitu kan ya. Misalkan karena obat atau vitamin gitu kan disesuaikan dengan ini ya, berat badan seperti itu. Nah kadang berat badan orang Indonesia itu kan secara rata-rata itu kan lebih kecil dibandingkan iya. Nah itu juga perlu diwaspadai, harus dilihat juga dosisnya di situ pada kemasannya itu apakah sesuai atau enggak seperti itu. Jadi jangan kemudian disamakan, mungkin ketika di luar itu bisa minum 1 tablet, di masyarakat kita di Indonesia belum tentu bisa menerima sama-sama 1 tablet seperti itu karena mungkin dosisnya di sini berbeda. Oke, ketika kita misalnya beli di sebuah apotek ataupun yang sejenisnya lah, ada dialog yang bisa disampaikan antara si pembeli dengan tadi farmasis tadi seperti itu tadi ya. Apa yang kemudian masyarakat harus tanyakan lebih detail Mbak Farida terkait dengan ketika saya mau beli vitamin yang seperti ini, apalagi yang harus ditanyakan, tidak kemudian pokoknya saya merek yang ini, pengennya yang buat yang ini. Iya, kadang kan gini ya, karena masyarakat itu tuh lebih pinter itu tadi. Sekarang itu banyak sekali memang ya yang pinter. Jadi sekarang itu datang ke apotek itu sudah jarang sekali ya. Kemudian bilang saya keluhannya ini, kemudian saya mau coba saya dikasih obat apa. Itu jarang. Ya. Sekarang itu kebanyakan sudah menunjuk merek gitu kan ya. Nah itu jadi pesan saya sih seperti ini ya, sebaiknya kalau misalkan memang sudah membawa satu merek tertentu seperti itu, sebaiknya ketika sampai di apotek itu mungkin harus dikomunikasikan kembali gitu kan ya, disampaikan kepada petugas yang ada di apotek, coba keluhannya apa seperti itu kan ya, jadi agar di sini itu sesuai nanti obat yang diberikan seperti itu. Kemudian selain itu juga kita harus tahu juga ya, kita mungkin punya riwayat penyakit yang lainnya. Nah, jadi obat digunakan oleh orang lain belum tentu itu nanti sesuai kalau kita gunakan seperti itu. Jangan kemudian karena kata teman saya ini bagus loh, ini baik, ini manjur, ini berkhasiat buat dia, belum tentu buat kita ya. Nah itu. Saya ke satu interaksi dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Mas Dewe. Vitamin C yang aman dikonsumsi itu dosisnya yang seperti apa ya? Langsung ditembak vitamin C, karena vitamin C itu kan macam-macam kan. Iya. Dosisnya yang aman buat masyarakat yang seperti apa ini? Iya, baik. Jadi seperti ini ya, vitamin C itu kan banyak sekali ya, sediaannya itu banyak dari berbagai macam bentuk sediaan gitu kan ya. Tadi ada yang tablet, ada yang di sini harus dilarutkan terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu. Kemudian vitamin C itu sendiri itu banyak juga, ada yang memang isinya itu hanya vitamin C seperti itu, tapi ada juga yang ada vitamin yang lainnya yang ada di dalam produk itu. Nah, kemudian di sini juga harus diperhatikan juga kondisi masing-masing kita gitu kan ya, kan ada vitamin C itu yang memang bentuk sediaannya itu sudah didesain untuk ini ya, teman-teman yang punya ini sakit lambung seperti itu gitu kan ya. Jadi agar tidak mengganggu pada sakit lambungnya, kemudian ada bentuk sediaan tertentu yang di sini memang aman digunakan untuk yang punya sakit lambung seperti itu. Baik, kita masih ngobrol tentang dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Saya bersama dengan Mbak Farida Baroroh.
pengajar dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Kita di malam hari ini bergabung sampai dengan jam 8 malam nanti. Silakan untuk Anda yang mau bergabung 081 862 1013. Kita akan jeda dulu Mbak Farida, dan yang pasti kita masih ada di program kerja bareng antara Star FM bersama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan di 101,3 Star FM dan juga menyaksikan live streaming kami di starjogja.com. Anda masih bersama dengan program kerjasama bersama dengan Star FM dan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar menjadi tema kita di malam hari ini. Kita lagi ngobrolin tentang vitamin, kemudian bagaimana cara menggunakan obat dengan baik dan benar, dan juga cara menyimpan plus nanti cara membuangnya. Untuk Anda yang mau bergabung di 081 862 1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Dan narasumber kita di malam hari ini ada Mbak Farida Baroro, MSc Apoteker, dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita kembali ke tema kita tentang bagaimana cara menggunakan obat dengan benar. Ini sesuatu yang kadang-kadang sedikit terlupakan. Kadang-kadang ada yang bandel juga. Mbak Farida, apa yang harus masyarakat lakukan untuk menggunakan obat dengan benar? Iya, jadi seharusnya di sini ya untuk menggunakan obat gitu kan ya, baik itu vitamin ataupun yang lainnya itu harusnya sesuai dengan petunjuk aturan pakai yang sudah tertera seperti itu ya. Jadi misalkan obat itu harus diminum sehari 2 kali 1 tablet. Itu artinya dalam sehari itu minumnya harus 2 kali, tidak boleh kemudian diborong. Yang penting dalam sehari itu ada 2 tablet yang diminum. Nah, seperti itu gitu kan ya. Karena nanti di sini obat itu kan ketika masuk ke dalam saluran pencernaan seperti itu kan ya, kemudian nanti akan berproses sehingga nanti dapat menimbulkan efek seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan tadi sehari 2 kali kemudian diganti gitu kan ya, sehari jadinya 2 tablet langsung diminum. Nah, di sini kan menyalahi dari aturan pakainya, jadi menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, kemudian begitu juga di sini untuk menggunakan obat yang benar gitu. Nah, di sini selain tadi ya, misalkan bentuk sediaannya itu tablet seperti itu ya, atau kaplet di sini sehari 2 kali gitu kan ya. Nah, kemudian begitu juga kalau misalkan bentuk sediaan yang lain seperti sirup seperti itu. Nah, itu juga sebaiknya menggunakan takaran yang sesuai. Biasanya untuk sediaan sirup seperti itu kan pada kemasannya itu sudah disertakan ada sendok takarnya gitu kan ya, yang tertera harus berapa mili untuk setiap kali diminum seperti itu. Nah, itu berarti kan di situ juga harus sesuai dengan aturan pakainya seperti itu. Ya, saya jadi ingat ada seorang teman yang seperti ini. Dia batuk, kemudian minum obat batuk, pinginnya lebih cepat sembuhnya, ukurannya ditambahin. Ada yang seperti itu, dan ini adalah sebuah tindakan yang salah. Iya. Oke, Mbak Farida, saya ingat juga ada obat yang diminum sebelum makan, ada yang sesudah makan. Iya. Apa yang saya dan masyarakat harus pahami terkait dengan 2 perbedaan ini? Iya, ada obat yang diminum sebelum makan, ada obat yang diminum itu setelah makan ya. Nah, jadi di sini itu mohon diperhatikan juga gitu kan ya. Karena di sini obat itu ketika masuk ke dalam tubuh gitu kan ya, nanti kan akan diserap gitu kan ya. Nanti tempatnya penyerapan obatnya itu kan nanti di lambung gitu kan ya. Nah, kenapa obat itu diminum ada yang sebelum makan seperti itu? Artinya kondisi lambung itu masih kosong gitu, sehingga obat itu dapat diabsorpsi dengan atau diserap dengan baik seperti itu. Nah, kemudian di sini sebelum makan itu juga perlu diperhatikan ya Mas ya. Jadi di sini bukan sebelum makan itu minum obatnya tertelan kemudian langsung makan seperti itu. Iya, tapi di sini harus ada jaraknya. Ada jeda ya? Iya. Jadi obat itu sudah diserap dulu gitu kan ya, baru kemudian makan gitu. Idealnya berapa lama jedanya? Itu di situ ada biasanya setengah sampai 1 jam untuk sebelum makan
gitu kan ya. Kemudian obat yang diminum setelah makan itu biasanya 2 jam setelah makan. Nah, jadi bukan makannya selesai kemudian langsung obatnya itu diminum seperti itu ya. Nah, itu nanti jadi penyerapan zat aktif pada obatnya itu nanti kurang maksimal seperti itu. Tampaknya saya termasuk yang salah. Ya, Habis minum obat kemudian langsung makan ya, padahal harus ada jedanya ya. Ya, ada yang setelah makan selesai gitu kemudian nanti obatnya langsung diminum seperti itu. Oke, terima kasih sudah memberikan informasi yang benar untuk pendengar kita. Nah, ada juga obat antibiotik yang kemudian pesannya harus dihabiskan. Iya. Ini kadang-kadang juga ada yang bandel juga. Padahal apa sih sebenarnya efeknya ketika kemudian kita tidak mengkonsumsi obat antibiotik sampai dengan tuntas? Iya, jadi kan ini siklus kaitannya dengan bakterinya itu, gitu kan ya. Makanya kenapa di sini meskipun kondisinya itu sudah membaik, tapi obatnya itu tetap harus diminum seperti itu, karena kan ada tahapan siklus kehidupan dari bakterinya itu, gitu kan ya. Jadi mungkin pada saat misalkan di situ siklusnya harus 7 hari atau 5 hari seperti itu kan ya. Kemudian di sini baru 2 hari kok sudah membaik seperti itu, bisa jadi bakterinya itu belum mati tapi masih kondisi pingsan seperti itu kan ya. Nah, jadi di sini sebaiknya memang harus sesuai dengan aturan pakai masing-masing obatnya itu seperti itu. Jadi tetap harus dihabiskan meskipun di sini kondisinya itu sudah membaik seperti itu. Baik, interaksi dari pendengar kita di malam hari ini lewat live di Instagram kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kembali tadi Mas Dewi nanya vitamin yang aman buat anak. Ya. Baik, jadi di sini vitamin yang aman buat anak yaitu memang vitamin yang memang sediaannya itu dikhususkan untuk anak-anak seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau anak-anak itu berat badannya itu setengah dari ibunya gitu kan ya. Misalkan ibunya di sini 50 kilo, anaknya 25, berarti bisa ini saya kasih vitamin setengahnya gitu kan ya. Nah, jangan seperti itu gitu kan ya. Jadi di sini vitamin yang aman untuk anak-anak yaitu memang sediaan vitamin yang memang di situ khusus kan untuk anak-anak, itu ada sediaan untuk anak-anak seperti itu. Jadi jangan coba-coba kemudian di sini vitamin untuk dewasa kemudian dibelah sendiri atau mungkin dihancurkan biar bisa untuk anak-anak seperti itu, karena di sini nanti tidak sesuai seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Roro Titi. Ini terkait juga masih soal vitamin yang aman. Kalau ini tadi untuk anak-anak, yang ini vitamin yang aman buat penderita asam lambung. Iya. Baik, vitamin yang aman untuk penderita asam lambung. Iya. Ada ya, jadi meskipun itu vitamin C, biasanya itu kan kaitannya takut ya kalau kemudian minum vitamin C nanti asam lambungnya kemudian naik seperti itu. Nah, di sini sudah ada bentuk sediaan dari vitamin C yang itu memang aman digunakan untuk bagi yang penderita asam lambung seperti itu. Iya. Oke, saya harus ngebut ke 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab. Terima kasih untuk Mas Rio Saputra _ Rio. Selamat malam. Sekarang ini kan banyak banget vitamin dengan berbagai merek. Vitamin C yang baik dan aman dikonsumsi itu sebaiknya yang bentuknya bubuk, tablet ataupun yang model cairan. Ya. Baik, sebenarnya semuanya itu sama saja gitu kan ya, mau bentuknya itu serbuk, bentuk sediaannya itu tablet atau di sini cairan seperti itu ya. Memang di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari berbagai bentuk sediaan itu gitu kan ya. Misalkan di sini untuk bentuk sediaan kalau itu sirup seperti itu kan, pada sirup itu kan ada kandungan airnya seperti itu ya. Jadi memang di sini untuk penyimpanannya itu tidak boleh terlalu lama seperti itu ya, kaitannya dengan penyimpanan obat seperti itu. Tapi mungkin di sini untuk bentuk sediaan sirup itu karena berarti zat aktifnya itu kan sudah larut seperti itu ya. Jadi di sini untuk penyerapannya itu lebih cepat dibandingkan kalau dalam bentuk sediaan tablet seperti itu.
Satu lagi pertanyaan yang harus saya sampaikan untuk narasumber di malam hari ini, @kabar sinergi, terima kasih. Obat itu standarnya itu awetnya berapa lama sih? Untuk penyimpanan ya, iya. Jadi di sini sebenarnya setiap sediaan obat yang beredar itu sudah ada batas kadaluarsanya, gitu kan ya. Makanya jangan sampai kalau teman-teman di rumah itu menyimpan obat, misalkan dalam satu strip itu ada 10, kemudian sudah digunakan 2 gitu, kemudian biasanya digunting gitu kan ya. Nah itu hati-hati, harap diperhatikan. Jangan sampai yang digunting kemudian yang dibuang itu yang ada tulisan batas kadaluarsanya. Nah itu terkait dengan penyimpanan obat gitu kan ya. Pada umumnya itu patokannya adalah di situ ada batas kadaluarsanya. Cuma di sini perlu diperhatikan juga gitu kan ya. Misalkan sirup gitu kan ya, sediaan sirup kemudian sudah dibuka gitu kan ya, tadinya berwarna ungu, tadinya berwarna orange, kemudian kok kita lihat lagi itu sudah berubah warna menjadi coklat mungkin. Nah itu berarti obat itu sudah tidak boleh dikonsumsi kembali. Ya, cara menyimpan obat yang baik dan benar, apakah kemudian harus dimasukkan ke dalam kotak obat-obatan, ataukah kemudian dimasukin ke lemari es, atau seperti apa ini? Iya, nah ini menarik sekali gitu kan ya. Dulu pernah kita menanyakan gitu kan ya, ibu-ibu kalau di rumah ibu adakah menyimpan obat seperti itu kan ya? Ada gitu kan ya, obat sirup ada gitu kan ya. Kemudian semua bilang disimpan di mana Bu? Disimpan di kulkas gitu kan ya. Jadinya nanti es paracetamol, es OBH gitu kan ya. Nah di sini sebenarnya pada masing-masing kemasan itu juga sudah tertera obat itu harus disimpan di mana, seperti itu. Jadi memang sebaiknya di rumah itu ada kotak obat gitu kan ya untuk menyimpan, di mana di sini minimal itu harus terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kemudian di sini juga tidak lembab seperti itu. Nah ini bisa digunakan. Jadi sebenarnya secara umum obat-obat itu kan cukup disimpan pada suhu ruang gitu kan ya, tidak kemudian disimpan pada lemari es gitu kan ya kebanyakan. Nah di sini malah nanti bisa jadi akan mempengaruhi dari efektivitas dari obatnya itu. Artinya harus disimpan dalam tempat yang aman, kemudian jauh dari jangkauan anak-anak tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya tidak punya kotak obat, apakah boleh disimpan dalam toples, Mbak Farida? Boleh Boleh, saja, ya? iya. Cuma di sini itu tadi, yang penting aman, terhindar dari sinar matahari secara langsung gitu kan ya. Kemudian di sini juga menghindari dari tempat-tempat yang lembab gitu tadi. Saya penasaran tadi dengan obat yang kemudian berubah warna. Apa yang sebenarnya terjadi pada obat tersebut? Jadi sudah ada perubahan dari struktur kimianya dari obat itu sendiri gitu kan. Terutama kalau di sini gampang sekali rusak itu misalkan vitamin C, kemudian nanti terkena sinar matahari secara langsung, itu gampang sekali nanti akan berubah warna. Ya, saya dapat titipan pertanyaan dari produser saya terkait dengan penggunaan obat bebas. Ada yang kemudian misalnya sakit kepala, dia beli obat bebas, kemudian dia pakai berulang kali. Apakah ada efek sampingnya, Mbak Farida? Ya, jadi sebenarnya gini ya, obat itu kenapa kemudian dikategorikan ada obat bebas, ada obat keras seperti itu kan ya. Nah di sini itu kaitannya dengan efek samping dari obat itu sendiri. Gitu. Nah kemudian makanya ada obat-obat yang obat bebas itu kan tanpa harus dengan resep gitu kan ya, karena di sini efek samping yang ditimbulkan itu lebih ringan dibandingkan dengan obat keras yang di sini harus dengan resep seperti itu. Nah kemudian di sini sekali lagi meskipun itu obat bebas, di situ kan ada aturan pakainya seperti itu ya. Nah itu tetap harus diperhatikan aturan pakainya, berapa kali dalam sehari, berapa tablet yang bisa diminum seperti itu. Jadi bukan berarti karena di sini obat bebas kemudian semau-maunya sendiri untuk minum obat itu. Nah, kadang-kadang ada seseorang itu dalam waktu yang bersamaan harus mengkonsumsi beberapa jenis obat. Apa yang mereka harus perhatikan? Iya, pasti kalau di situ ada beberapa jenis obat mungkin memang sakitnya
complicated seperti itu ya, itu sebenarnya sudah dijelaskan ya itu sama apotekri yang ada di apotek itu, kapan obat ini harus diminum gitu kan ya, kan itu akan dilihat masing-masing obat itu apakah diminum secara bersamaan itu bisa, atau di sini memang harus dikasih jeda antara obat satu dengan satunya seperti itu. Ada kan mungkin di sini sama-sama obat itu diminum 1 kali sehari, tapi ada yang diminumnya mungkin pagi, ada yang sekali sehari, tapi di sini diminumnya itu di malam hari seperti itu. Ada yang di sini mungkin 2 kali sehari, ada yang 3. Nah itu pasti kalau obat yang pasien yang obatnya itu di sini lebih dari 1 gitu, biasanya sudah dijelaskan ya ketika penyerahan obat dari farmasis atau dari apotekernya itu. Sebagai orang tua kadang-kadang ketika kita menghadapi anak-anak kecil meminumkan obat, kemudian ada yang dikeluarkan kembali. Iya. Sarannya seperti apa? Apakah kemudian nunggu nanti dikasih obat pada waktu berikutnya, ataukah kemudian diberikan obat lagi? Iya, biasanya terutama anak-anak yang muntah itu kan ya. Iya. Nah di sini coba ketika obat itu dimasukkan kemudian langsung dimuntahkan, itu artinya berarti obat itu sama sekali belum ada yang masuk seperti itu. Oke. Iya, kecuali di sini sudah ada jeda, gitu kan ya, sudah jeda kemudian muntah. Nah itu jangan kemudian langsung diulang kembali, karena itu bisa jadi obatnya itu sudah masuk seperti itu. Oke. Makanya kemudian ada alternatif karena untuk mengurangi mualnya dulu seperti itu kan ya, baru setelah nanti tidak muntah itu baru diberikan obatnya seperti itu. Baik, kita akan jeda untuk commercial break. Anda masih punya waktu sekitar 5 menit ke depan untuk bergabung di malam hari ini. Kita ada di program persembahan dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan bersama dengan Star FM Inspiring Sound. Kami akan segera kembali. Kita ada di sesi paling akhir dari kebersamaan kita di malam hari ini untuk edisi hari ini di 19 Mei 2022. Saya bersama dengan tamu dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Mbak Farida. Kita ngobrol tentang bagaimana kemudian kita menggunakan obat, mencari obat, kemudian juga menyimpan obat. Yang belum kita bahas adalah bagaimana kemudian membuang ataupun memusnahkan obat dengan aman, dengan baik, dan juga dengan benar. Silakan Mbak Farida. Ya, baik. Jadi di sini sebaiknya untuk menghindari di sini ya penyalahgunaan obat gitu kan ya, kan pernah mungkin kita dengar gitu kan ya, ada obat yang kemudian bisa beredar kembali seperti itu kan ya. Nah ini untuk mengantisipasi gitu kan ya adanya penyalahgunaan obat. Jadi sebaiknya di sini ketika mau membuang obat itu tidak kemudian langsung dibuang begitu saja gitu kan ya. Cuma di sini sebaiknya nanti dirusak dulu kemasannya gitu kan ya. Misalkan tablet, yaitu tablet itu harus kita keluarkan dulu dari kemasannya seperti itu. Kemudian nanti bisa dihancurkan dulu gitu kan ya. Baru di sini nanti dapat dibuang. Begitu juga kalau sirup gitu kan ya, ini sudah kadaluarsa, sebaiknya jangan langsung kemudian dibuang masih tersegel seperti itu ya. Cuma di sini sebaiknya kita buka dulu seperti itu ya, kemudian nanti obatnya itu kita keluarkan, baru nanti bisa dibuang seperti itu ya. Jadi tidak langsung bersama kemasannya masih utuh kemudian dibuang begitu saja. Untuk membuang obat sebaiknya apakah kemudian dibuang ketika sudah tadi dirusak tadi, dibuang ke tempat sampah seperti biasa, ataukah kemudian harus ya istilahnya dipendam ke dalam tanah atau seperti apa itu? Iya, itu lebih baik lagi ya. Misalkan sudah dihancurkan kemudian mungkin ditanam seperti itu, nah itu bisa gitu. Atau di sini kalau misalkan larutan gitu ya, misalkan bentuknya sirup seperti itu, nah itu dikasih air aja gitu. Jadi biar ya benar-benar larut gitu seperti itu. Jadi tidak langsung dibuang utuh sama kemasannya seperti itu, agar di sini yaitu menghindari adanya penyalahgunaan dari obat-obat yang sudah tidak boleh digunakan, namun di sini mungkin dipungut kembali seperti itu. Ya, menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam menggunakan obat
mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan juga membuang obat. Apa pesan Mbak Farida kepada masyarakat pendengar kita ataupun juga yang lagi mendengarkan live streaming kita atau menyaksikan video streaming kita di stardunia.com? Silakan ke kamera. Iya. Baik, jadi kita sekarang itu kan sangat mudah sekali ya untuk memperoleh produk-produk obat ataupun vitamin seperti itu. Jadi di sini kita harus lebih pintar lagi gitu kan ya, untuk lebih teliti seperti itu untuk membaca. Terutama di sini adalah mengenai aturan pakai obatnya itu seperti apa. Nah, di sini kemudian nanti untuk tadi ya, seperti penyimpanan itu juga sangat penting seperti itu ya. Jadi di sini obat itu apakah masih bisa kita gunakan atau di sini memang sudah tidak boleh kita gunakan, tidak dapat kita gunakan kembali seperti itu. Jadi di sini selain tadi batasan kadaluarsa yang tertera itu juga kita lihat secara fisik ya. Jadi obat yang kita simpan itu apakah masih layak untuk kita gunakan atau tidak, seperti itu. Nah, begitu juga untuk aturan pakai di sini harap hati-hati sekali. Jadi harap dibaca betul pada aturan pakainya itu harus seperti apa gitu kan ya. Jadi bukan terkait dengan dosisnya saja, tapi di sini apakah obat itu langsung bisa kita telan atau di sini memang harus kita kunyah terlebih dahulu atau di sini memang harus kita larutkan terlebih dahulu. Nah, itu mohon diperhatikan sekali di sini terutama untuk cara pakainya. Jadi jangan sampai kita pengennya sehat malah mendapatkan penyakit yang lain karena terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat. Kalau lebih spesifik terkait dengan vitamin, apa yang ingin Mbak Farida sampaikan kepada pendengar kita? Karena sekarang ini kan dari masa pandemi, kemudian dengan berbagai macam penyakit yang ada, pengennya kan daya tahan tubuh meningkat dengan mengkonsumsi aneka vitamin yang katanya itu bagus buat kita, tetapi kan belum tentu itu pas juga buat kita. Monggo. Iya. Jadi di sini untuk begitu juga untuk penggunaan vitamin ya. Di sini saya yakin masyarakat itu sudah pintar-pintar sekali ya. Di sini sumber vitamin itu bisa didapatkan dari mana saja, baik dari sayuran, dari buah-buahan gitu kan ya. Nah, cuma di sini kadang kan kurang pede gitu kan ya, merasa masih kurang kalau bersumber dari makanan aja. Jadi di sini kalau toh harus mengkonsumsi vitamin gitu, nah itu juga harus bijak. Kita lihat kembali gitu kan ya, aturan pakainya itu seperti apa, seperti itu. Jadi di sini tetap harus sesuai dengan aturan pakai yang tertera. Jadi kalau di sini sehari cukup 1 tablet, yaitu sesuai dengan aturan pakainya. Jadi bukan berarti kalau kemudian minum sehari dinaikkan frekuensinya jadi 2 kali atau di sini mungkin dosisnya ditambah jadi 2 tablet, itu belum tentu kemudian di sini akan daya tahan tubuhnya kemudian jadi akan meningkat seperti itu. Tapi di sini malah bisa jadi nanti akan terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi jadilah konsumen yang cerdas dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan juga membuang obat dengan baik dan benar. Mbak Farida, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi. Ada banyak hal yang kemudian membuat saya salah kemarin ternyata ya, saya harus kemudian merubah cara minum obat saya. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya di malam hari ini. Demikian juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Instagram Stadio JFM. Terima kasih. Anda barusan menyimak program persembahan dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Star FM Inspiring Sound. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Health Corner dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.